Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pokok pembahasan kita hari ini, yaitu tentang politik dan strategi bersama saya Nahwatul Imro'ah 2014-010136 dan rekan saya Lu'lu'il Hasanah 2014-010124 bersama dosen pengampu kewarganegaraan kita, yaitu Resfa Ingriza MPD, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baik, langsung saja kita ke pengertian politik dan strategi nasional. Pertama, pengertian politik. Politik ialah berbagai kegiatan dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses menentukan tujuan dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut. Pengambilan keputusan atau decision making mengenai seleksi dari beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritasnya. Dan strategi ialah cara untuk mendapatkan kemenangan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, yang berupa suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pentahapan yang masing-masing merupakan jawaban terhadap tantangan baru yang terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya, dan keseluruhan proses terjadi dalam suatu arah yang telah digariskan. Dan yang terakhir, strategi nasional ialah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari kebijakan nasional. Hakikat negara. Menurut Pancasila, hakikat negara ialah negara dan bangsa yang modern memiliki tekad membangun masa depan yang baik melalui sebuah negara Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan tanggal awal berdirinya negara Indonesia. Selanjutnya, The Founding Fathers menilai bahwa bentuk negara kesatuan merupakan bentuk yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dengan perhitungan letak geografis, sosial, budaya, agama, dan kepercayaan. Jadi, hakikat NKRI menurut Pancasila Indonesia dengan konsep negara kesatuan merupakan kesepakatan para pendiri bangsa dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan dan bertujuan untuk mencapai cita-cita hidup bangsa Indonesia. Sebagai contoh implementasi hakikat NKRI untuk mencapai cita-cita hidup bangsa adalah pembentukan TNI Polri sebagai penjaga utama bangsa Indonesia. Hakikat konstitusi. Konstitusi atau dalam bahasa Prancis disebut constituer, artinya membentuk. Sedangkan menurut KBBI ialah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar dan sebagainya, atau undang-undang dasar dari suatu negara. Hakikat konstitusi ialah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai tata cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara atau masyarakat. Hal-hal pokok dalam konstitusi: yang pertama, adanya jaminan terhadap HAM dan warga negaranya. Yang kedua, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen. 1. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar lembaga negara yang mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. 2. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat kontrol. Dalam pengertian Undang-Undang Dasar 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Undang-Undang 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Sebagai itu, Undang-Undang 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. 3. Perubahan amandemen. Pembukaan Undang-Undang 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk DPR dan MPR, sesuai dengan sifat konstitusinya, Pasal 3 dan Pasal 37. Undang-Undang 1945 berarti meniadakan negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan 1. Sumber dari motivasi dan inspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia.
2. Sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan internasional dan nasional. 3. Pada tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang 1945 mengalami perubahan amandemen. Yang keempat, perubahan dalam bentuk amandemen, yaitu penambahan dan pengurangan beberapa hal yang selama ini belum dimuat dalam UUD 1945. Perubahan difokuskan pada batang tubuh Undang-Undang 1945 dan bukan pada pembukaan Undang-Undang 1945. Maka dari itu, Undang-Undang 1945 sudah tidak bisa lagi dirubah. Jikalau ada suatu permasalahan yang berkembang sesuai perubahan zaman, jalan satu-satunya ialah revisi Undang-Undang 1945. Salah satu tuntutan reformasi 1998 ialah dilakukannya amandemen UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 yaitu 1. Pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan bukan terletak pada rakyat. Yang kedua, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden. Yang ketiga, adanya pasal-pasal yang terlalu luas dapat menimbulkan multitafsir. Tujuan bangsa Indonesia merubah amandemen UUD 1945 yakni 1. Untuk mengembalikan UUD 1945 berderajat tinggi dan menjiwai konstitusionalisme serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, menyempurnakan UUD 1945. Yang ketiga, menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, lebih berkeadilan sosial dan lebih berkemanusiaan sesuai dengan komitmen bangsa Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.